Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Nurazizah dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu makalah Bahasa Indonesia yang berjudul Keterampilan Berbicara sebagai Sarana Mengekspresikan Diri. Sebelumnya, saya izin mohon share screen. Keterampilan berbicara sebagai sarana mengekspresikan diri. Sebelumnya, kita harus tahu dulu mengenai berbicara. Menurut Muksin dalam Carolina, berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Berbicara dapat menjadi sarana komunikasi dalam perwujudan dari pikiran atau perasaan seseorang. Namun, tidak semua bunyi dikategorikan sebagai berbicara. Contohnya seperti batuk. Batuk memang bunyi, namun bukan menjadi salah satu bentuk dalam berbicara. Kita masuk ke bagian pertama pembahasan, yaitu apa itu keterampilan berbicara dan mengekspresikan diri. Keterampilan berbicara. Menurut Keraf dalam Wiyanti 2014, berbicara bertujuan untuk mendorong, bertindak atau berbuat, menanamkan keyakinan, menginformasikan atau memberitahukan dan memberi kesenangan. Meningkatkan keterampilan berbicara tuh sangatlah penting loh. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita berbicara, berkomunikasi dengan orang terdekat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mengekspresikan diri. Ekspresi diri, menurut OJ 2019, adalah proses keseluruhan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang dirinya sendiri dan fenomena eksternal yang dapat digunakan sebagai sarana mencapai berbagai jenis tujuan pembelajaran. Ekspresi diri adalah proses seseorang mengungkapkan atau mengatakan sesuatu dengan menunjukkan kepada publik atau dunia luar untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, ketika kita memberikan informasi kepada hal banyak orang. Kita masuk pembagian yang kedua, yaitu keterampilan berbicara sebagai sarana mengekspresikan diri. Ini inti dari makalahnya loh. Menurut Yuyanti 2014, berbicara merupakan ekspresi dari gagasan seseorang dalam bentuk komunikasi yang bersifat dua arah, yaitu memberi dan menerima. Sehingga kemampuan berpikir seseorang dalam mengekspresikan gagasan tersebut akan tampak saat ia berbicara. Keterampilan berbicara tentu dapat membantu seseorang dalam mengekspresikan dirinya dengan baik. Nah, saat kita berbicara untuk mengekspresikan diri kita, pasti ada aja faktor penghambat yang buat kita merasa, kira-kira kita kelebihan nggak ya? Kira-kira gimana sih respon orang terhadap kita? Saya akan menjelaskan yang pertama, pola asuh orang tua. Menurut Susanto dalam Jatmikowati, orang tua yang berlaku otoriter dalam dan serba mengatur dapat menjadikan sang anak terkekang kebebasannya, sehingga dapat menghambat kebebasan anak dalam berekspresi, berpotensi, dan terbatasnya ruang gerak anak. Hingga pada akhirnya sang anak akan merasa takut, tidak mandiri, dia akan merasa ragu, dan kurangnya inisiatif terhadap anak. Yang kedua, yang sering kita temui, yaitu kurangnya kepercayaan diri. Kalau saya pribadi, saya tidak percaya diri, terkadang saya ngerasa apa yang saya bicarakan salah, berlebihan, dan saya selalu memikirkan bagaimana respon orang terhadap saya. Saya akan menjelaskan menurut Bukhari 2017. Salah satu penyebab kurangnya kepercayaan diri seseorang ketika berbicara di depan umum adalah adanya pikiran-pikiran negatif tentang dirinya yang tidak mampu, tidak akan berhasil, dan akan dinilai negatif oleh orang lain. Yang ketiga, ada kecemasan. Menurut Rogers,
kecemasan itu adalah gejala, dan ada 3. Yang pertama gejala fisik, mental, dan emosi. Yang saya ambil adalah gejala yang sering saya alami dalam diri saya, yaitu adalah gejala mental. Gejala mental ini adalah gejala di mana ketika kita membicarakan, mengungkapkan sesuatu, kita selalu mengulang kalimat yang sama, kita selalu mengulang kata-kata yang sama terus-menerus dan akhirnya kita lupa apa yang ingin kita katakan, kita sampaikan, dan kita ungkapkan kepada orang lain. Selanjutnya ada faktor pendukungnya loh, yaitu peran orang tua. Peran orang tua ini sangat penting banget bagi anaknya, karena orang tua itu sangat dekat dengan anak, makanya berpengaruh banget orang tua terhadap faktor pendukung berekspresi diri. Dari hingga kecil hingga dewasa. Karena komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua, ada kepercayaan diri. Menurut Hambali Bukhari 2017, percaya diri adalah perasaan dan keyakinan yang utuh bahwa ia mampu untuk tampil dan bertindak dengan percaya diri. Seseorang wajib mempunyai kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh orang untuk menunjang kemampuannya berekspresi di depan umum. Yang ketiga, ada keterampilan dalam mengelola pikiran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dalam Bukhari 2017 menunjukkan bahwa semakin positif pola pemikiran kita, akan semakin rendah tingkat kecemasan kita. Begitu sebaliknya, semakin tinggi tingkat pola negatif kita, maka semakin tinggi juga tingkat kecemasan yang ada dalam diri kita. Yang terakhir ada penguasaan kosakata. Menurut Keraf 2014 menjelaskan bahwa semakin baik kosakata yang dikuasai, semakin mudah untuk bertukar pikiran dengan orang lain. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti 2014, kosakata mempengaruhi keterampilan berbicara dan dapat diartikan bahwa semakin baik kosakata, maka semakin baik pula kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, kita dapat hal kosakata melalui keterampilan membaca. Kita akan dengan membaca, kita akan memahami dan mengenal kosakata baru untuk meningkatkan kemampuan kita dan pengetahuan kita dalam kosakata. Pembahasan terakhir yaitu implementasi mengekspresikan diri melalui keterampilan. Saya mengambil 4 implementasi dari makalah, yaitu yang pertama, aktif dalam organisasi. Kebetulan yang saya ambil ini adalah hal yang saya alami selama saya duduk di bangku sekolah hingga saat ini. Aktif dalam berorganisasi. Menurut Bukhari, organisasi merupakan sarana bagi mahasiswa untuk latihan bersosialisasi. Menurut saya, dengan berorganisasi, kita akan terus meningkatkan keterampilan berbicara dan keterampilan dalam mengekspresikan diri kita. Karena kita berkomunikasi, memberikan informasi kepada teman-teman di sekolah, dan memberikan saling diskusi untuk mencapai tujuan bersama. Kita bisa saling sharing. Yang kedua, ada debat. Debat adalah salah satu cara praktis untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Dalam kegiatan ini, setiap orang dituntut harus bisa berbicara depan orang banyak sekaligus harus memiliki kemampuan mengelola bahasa. Yang ketiga, ada bercerita. Menurut Pratiwi 2016, ketika bercerita, seseorang meliputi pemikiran, persiapan mental, keberanian kata-kata yang jelas, agar orang lain dapat memahaminya. Dalam bercerita, kita dapat meningkatkan keterampilan berbicara dalam pengelolaan kosakata loh. Karena dengan bercerita, kita akan menambah wawasan kita dalam kosakata kita. Yang terakhir, ada diskusi. Menurut Semiawan, diskusi merupakan salah satu cara penyampaian sesuatu bahan ajar melalui tukar pikiran demi memecahkan masalah yang dihadapi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berdiskusi dengan orang lain, berkomunikasi, dan saling bertukar cerita. Terima kasih, sekian dari saya, Yasinta Nuraziza. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.